Kalau membuka literatur logika dan sejenis itu, ada banyak pembahasan tentang kaidah berpikir. Gunanya tidak lain agar kita terjaga dari kesalahan berpikir. Memangnya kenapa kalau kita salah dalam berpikir? Maka tindakan kita juga akan berpotensi keliru, sebab tindakan kita lahir dari pemikiran. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 kaidah dasar dalam berpikir. Kalau kawan-kawan memakai kaidah ini, maka setidaknya ada pikiran-pikiran yang salah yang bisa ditepis dengan kaidah ini. Kaidah yang pertama, hukum identitas. Jadi, kaidah ini ingin menegaskan bahwa segala sesuatu itu memiliki identitasnya masing-masing dan kita tidak bisa mengubah identitas itu dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi polanya seperti ini. A adalah A, B adalah B. Kita tidak bisa mengatakan kalau A itu adalah B. Kalau kita ubah menjadi meja dan kursi, meja adalah meja, kursi adalah kursi. Kita tidak bisa mengatakan meja adalah kursi. Pelanggar kaidah ini disebut dengan qalbul haqa'iq. Qalb berarti memutarbalikkan, haqa'iq merupakan bentuk jamak dari kata haq yang berarti kebenaran. Jadi qalbul haqa'iq itu adalah sosok yang memutarbalikkan kebenaran, mengatakan bahwa jin itu mustahil, padahal jin itu adalah sesuatu yang mungkin. Nah, orang-orang yang seperti ini melanggar kaidah dasar dalam berpikir, makanya mereka disebut dengan qalbul haqa'iq. Kaidah kedua, hukum ketiadaan kontradiksi. Kaidah ini ingin menegaskan bahwasanya dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin terhimpun pada saat yang bersamaan, seperti hidup dan tidak hidup. Tidak mungkin ada orang yang hidup dan tidak hidup dalam waktu yang bersamaan. Kaidah ini juga yang dipakai oleh para tukang interogasi itu di penjara atau di kantor polisi untuk mengetahui apakah yang diinterogasi ini bohong atau tidak. Misalnya dia mengaku ada di kafe dan ditanya lagi, dia kemudian mengaku kalau dia tidak ada di kafe itu pada waktu yang sama. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa orang yang diinterogasi ini berbohong. Karena kenapa? Tidak mungkin dia ada dan tidak ada di kafe dalam waktu yang bersamaan. Kasus seperti ini akan kembali kepada kaidah kedua ini. Kaidah ketiga, hukum opsi ketiga. Maksudnya, ada kalanya pilihan itu tidak hitam putih saja. Bisa saja lebih daripada itu, seperti merah, kuning, dan lain-lain. Terus kita tidak bisa mengatakan bahwa yang memilih hitam otomatis memilih putih, karena bisa saja dia memilih warna merah. Artinya, pilihan itu ada kalanya bukan hanya dua, tapi lebih dari dua. Ini berlaku misalnya dalam politik. Ketika ada orang memilih paslon A, bukan berarti dia memilih paslon B. Bisa saja dia memilih golput. Jadi ini yang diinginkan oleh kaidah yang ketiga ini. Jadi kesimpulannya ada 3 hukum atau kaidah dasar dalam berpikir yang jika kita menggunakannya akan menghindarkan kita dari kesalahan berpikir. Pertama, hukum identitas. Kedua, hukum ketiadaan kontradiksi. Ketiga, hukum opsi ketiga. Salam intelektual.